Islam ini adalah meneruskan dan menyempurnakan syariat nabi-nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam yang disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya. Jadikan langkah kami selalu dalam kebaikan. Jadikan sisa umur kami penuh dengan keberkahan. Lindungi kami dengan kasih sayang-Mu. Sesungguhnya hidup dan mati ini hanya karena-Mu. Tidak lupa kita sampaikan sholawat keselamatan kepada Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Sebarkan berita-berita Islam agar selalu muncul dalam beranda depan media sosial kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Alkitab itu Injil atau bukan? Koh Don Ditan. Saya ulangin ya. Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Al-Quran ya, atau yang disebut di dalam Quran itu bukan Holy Bible atau bukan Alkitab yang dipegang oleh orang saudara-saudara kita yang Kristen itu gitu loh. Dalam kitab suci yang dianut oleh kaum Yahudi dan Islam masih secara jelas sama-sama mengandung ajaran tauhid atau pengesaan Tuhan, tidak menyembah atau menyekutukan dengan ciptaan. Lalu apa yang terjadi dengan sesembahan kaum Kristen? Kitab Perjanjian Lama yang ada dalam Bible saat ini mempunyai distorsi penafsiran dengan apa yang diyakini dalam perspektif Yahudi sebagai pemilik sah kitab asli Tanakh yang merupakan rujukan utama kitab Perjanjian Lama. Alkitab atau kitab suci Kristen terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Taurat, Zabur, dan Injil ada di dalamnya. Taurat sebagai ajaran pokok dalam Perjanjian Lama mengalami masa kehancuran berkali-kali, akhirnya disusun diterjemahkan oleh Ezra sepeninggal Nabi Musa jarak 783 tahun dari bahasa Ibrani ke bahasa Aram. Zabur memuat puji-pujian tanpa syariat. Injil memiliki banyak versi, masing-masing mengklaim yang paling benar. Melihat dari sejarah yang dialami kitab-kitab terdahulu, tidak ada penghafal yang turun-temurun yang terjaga serta tidak ada penulis saat wahyu turun. Inilah yang membedakan dengan Al-Quran. Tetapi ketiga kitab ini kan tidak dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul nggak? Betul. Terjemahan Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 9. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Hanya Al-Quran, Al-Karim yang dijanjikan akan dijaga kelestariannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, betul kan? Betul. Ini menyimpan suatu kecurigaan besar. Apakah memang kitab-kitab terdahulu tersebut itu masih otentik? Berubah, baik perubahan makna, distorsi atas perubahan dan penambahan, dan distorsi atas penyembunyian nubuat Muhammad? Hasil penelitian membuktikan bahwa Perjanjian Lama terdapat 4 pasal dalam 2 Samuel yang terdiri 127 ayat adalah palsu, serta penulis-penulis dari Perjanjian Lama tidak dikenal. Dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Thomas yang dinilai sebagai ayat palsu mencapai 82%, sementara surat-surat kiriman bukanlah wahyu, tetapi surat Paulus. Nubuat Muhammad masih terdapat dalam Alkitab meskipun disembunyikan. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Dalam buku The Five Gospel yang diterbitkan oleh Herbert San Francisco yang dikomentari oleh Robert W. Fang dan Roy W. Hoover, ternyata ayat-ayat tersebut tidak masuk dalam kategori ucapan Yesus. Nah, di seminar itu yang tadi saya sebutkan, mereka mengidentifikasi mana yang disebut sebagai perkataan Yesus asli gitu ya. Tahun 1993 di kota Sonoma, California, disponsori oleh Western Institute, Injil diseminarkan oleh 76 ahli seperti guru besar dari universitas terkenal, ahli teologi Katolik dan Protestan, ahli kitab suci, ahli bahasa Ibrani, dan tim ahli lainnya dari non-Islam. 5 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Injil Thomas. Kelima Injil yang bernama The Five Gospel diseminarkan dalam rangka mengklasifikasi sabda Yesus. Tahun 1993 oleh sekian banyak golongan di dalam kekristenan yang akhirnya melahirkan sebuah Bible
yang bernama versi Red Letter Bible. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 yang jadi acuan bahwa Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Menurut 76 ahli tersebut hanya pendapat penulis Injil itu saja, yaitu Yohanes. Injil Yohanes termasuk yang hampir 100% dianggap bukan ucapan Yesus. Hasil seminar menyatakan 82% kata-kata yang dianggap dari Yesus tidaklah benar-benar diucapkan oleh Yesus, atau hanya 18% isi Injil yang dianggap ucapan Yesus. Bahkan kalau tidak salah di kitab Yohanes itu malah hanya tersisa berapa persen ya? 18% yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Yang disebut tulisan-tulisan merah itu adalah hasil daripada seminar yang disebut dengan Yesus Seminar. Ya. Di dalam Red Letter Bible itu yang dianggap sebagai perkataan Yesus itu ditulis dengan huruf merah. Ayat-ayat yang dianggap kontroversi, contoh Matius 28:19. Nah, tetapi di dalam buku ini ditulis bahwa itu pasti bukan perkataan Yesus. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 bagian dari perbuatan ini, membuat murid, membaptis, dan mengajar, merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, ya. Tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Ternyata setelah diketahui sejarah penulisannya, kita cari tahu siapa penulisnya dan segala macam, dan bagaimanakah keadaannya. Ada kontroversi, ada kesalahan ilmiah, ada kesalahan tulis, bahkan ada ayat-ayat yang kembar. Itu sudah menunjukkan bahwa itu ternyata memang bukan kitab suci atau tidak layak disebut sebagai kitab suci.